Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa dipertemukan kembali hari ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai kaumnya hingga akhir zaman nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Diiringi dengan musik indah dari Kak Mira dan juga Kak Awi, kita dipertemukan kembali di Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Nah, kalau sudah di Mimbar Islami, pasti Adin gak akan sendiri dong. Kali ini Adin sudah berada bersama dengan Ustadz Dr. Umar Sulaiman MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, bukan hanya dengan Ustadz Umar, kali ini Adin juga sudah ditemani nih oleh kakak-kakak cantik dan ganteng dari Rumah Produktif Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat nih. Sehat semuanya, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kali ini Adin akan membawakan satu tema menarik nih, dan ini pasti semuanya semangat nih untuk bahas nih Ustadz. Tema kita hari ini adalah memerdekakan diri dari sifat iri dan dengki.
Nah, Ustadz langsung aja nih. Ya. Kira-kira iri dan dengki itu dari perspektif atau dari pengertian segi agama Islam itu sendiri gimana sih Ustadz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan tentang esensi iri dan dengki dalam perspektif Islam, ada sebuah narasi yang menarik untuk menjadi entry point dalam memahami iri dan dengki. Satu waktu Luqmanul Hakim bertemu dengan temannya yang sedang bergegas menuju ke tempat penyembelihan hewan. Dalam pertemuan itu Luqmanul Hakim bertanya, mau kemana kamu hai teman? Saya diundang untuk menyembelih hewan di tempat yang sebelah sana. Kalau begitu boleh saya titip, tidak ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Boleh. Kalau begitu ketika Anda mau menyembelih hewan, tolong ambilkan saya satu bagian dari hewan itu yang paling baik. Siap. Apa yang Anda titipkan akan saya laksanakan dan mudah-mudahan akan saya bawa menuju ke rumah Anda. Di tempat yang lain, satu waktu dia bertemu lagi di teman yang lain. Teman itu juga menuju ke tempat penyembelihan hewan. Ketika itu juga Luqmanul Hakim bertemu dan berkata, kalau sudi kiranya ketika Anda menyembelih hewan, ambilkah bagian hewan itu sesuatu yang paling jelek. Baik, hai teman saya, akan saya laksanakan permintaan teman. Dari dialog ini dapat kita simpulkan bahwa pesan Luqmanul Hakim itu dia berbicara tentang apa itu hati. Hati itu artinya bahwa kalau hati itu bagus, maka seluruh perilaku, seluruh karakter, seluruh tingkah laku manusia akan melahirkan perilaku atau sifat yang bagus pula. Tapi ketika hati itu mengalami resesi, mengalami penyimpangan, mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, maka akan lahir sesuatu perilaku yang cenderung bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam konteks bagaimana hakikat iri dan dengki dalam Islam, iri itu artinya merasa tidak senang. Dengki itu merasa tidak suka dengan berbagai penghasilan, pendapatan orang lain. Makanya dalam Islam itu ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya munculnya faktor iri dan dengki. Pertama, melihat harta orang lain lebih banyak daripada hartanya, melihat ilmu orang lain lebih banyak daripada ilmunya, dan melihat tampan atau gaya atau face dia lebih jelek dari orang lain. Hal inilah yang menyebabkan muncullah perilaku yang tidak bagus, merasa tidak cukup, merasa tidak qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita dianjurkan dalam Islam bahwa kita harus memiliki sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Merasa cukup, merasa apa yang kita miliki adalah bagian dari pemberian Tuhan. Kalaupun Anda ingin menjadi orang kaya, rahasianya adalah Anda harus bekerja. Ketika Anda ingin menjadi orang pintar, rahasianya adalah Anda harus menjadi orang yang senantiasa menuntut ilmu. Oleh karena itu, berbicara tentang iri ini adalah penyakit hati yang berbahaya. Kalau tidak diantisipasi, maka seluruh perilaku dan tindakan manusia itu cenderung menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam tradisi ilmu-ilmu tasawuf, hati itu ada 3. Pertama hati mayit atau qalbun mayit, yang kedua qalbun marid, yang ketiga qalbun salim. Apa itu qalbun mayit? Itu hati yang mati. Tidak ada ruang cahaya, tidak ada ruang hidayah yang masuk menerangi hatinya karena seluruh kehidupannya, seluruh hatinya telah tertutup hal-hal yang tidak bagus yang menyebabkan hati itu tidak berfungsi secara maksimal. Makanya kalau bicara tentang qalbun mayit ini, hati yang mati ini, seluruh nasihat, seluruh peringatan, seluruh mau'izah, seluruh khutbah, seluruh ceramah dan lain sebagainya bagaikan angin lalu dan dia tidak terendap dalam pikirannya karena hatinya telah terkunci dan tidak ada ruang kebenarannya. Yang kedua adalah hati yang sakit, qalbun marid, yaitu hati yang senantiasa cenderung pada satu konteks tertentu dia mengalami resesi, tapi di konteks yang lain kalau diinisiasi, diberikan ruang, diberikan hal-hal yang positif, maka hati yang sakit itu, qalbun marid itu senantiasa akan keluar dari lingkaran setan itu dan dia mampu menemukan posisi yang lebih strategis dalam kehidupannya. Sedangkan yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang tentram, hati yang damai, dan itu semua menjadi sumber untuk menuntun seseorang itu
senantiasa berada di jalan kebenaran dan kebaikan. Qalbun salim itu dia merasa ridho bahwa hartanya sedikit itu adalah bagian dari ikhtiar dia. Qalbun salim itu artinya dia merasa ridho, ilmu yang sedikit itu bisa memotivasi dia, mensugesti dia agar dia bisa berusaha untuk menuntut ilmu lebih bagus lagi dan lebih baik lagi di masa akan datang. Karena itu yang paling banyak dalam kehidupan kita dan rata-rata saya kurang tahu ya, tapi dalam Al-Qur'an itu surat 49 itu ayat 11 sampai 13 ke bawah itu dijelaskan tentang perilaku hasud, perilaku dengki, perilaku menceritakan aib orang lain dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan, itu menggambarkan bahwa hati manusia itu senantiasa dalam keadaan pekat, dalam keadaan sakit, yang menyebabkan tidak melihat kebaikan itu menjadi hal yang positif untuk menstimulasi dia agar dia berlomba-lomba berfastabiqul khairat untuk menjadi yang terbaik. Dalam konteks harta, saya teringat dengan bahasanya salah seorang penulis dari India itu. Dia punya ungkapan namanya Muhammad Iqbal itu. Kalau mau kaya, kalau mau jadi orang punya uang banyak, caranya gampang. Senantiasa bekerja dan ketika Anda bekerja secara maksimal, ketika Anda bicara secara serius, maka harta itu akan datang kepada kita. Makanya ungkapan Muhammad Iqbal, alam menganugerahi kamu tajamnya sepasang mata elang, tapi perbudakan memperlihatkan buramnya seekor mata kelelawar. Alam menganugerahi kamu tajamnya sepasang mata elang. Elang itu sumber sugesti. Elang itu sumber motivasi. Berlomba-lomba untuk mencari harta agar hati kita tidak iri dan dengki kepada orang lain. Sedangkan dalam konteks ilmu, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takunil kahmis fatahalik. Jadi kamu orang yang punya ilmu, orang yang mulai mengajarkan ilmu, orang yang mendengarkan ilmu, dan orang yang mencintai ilmu, jangan jadi orang yang kelima, yaitu orang yang bodoh. Iri dalam konteks keilmuan itu menjadi sebuah rivalitas yang sesungguhnya menggambarkan perilaku manusia-manusia yang tidak sehat. Oleh karena itu, dalam Islam dianjurkan bahwa perbaiki hati. Bagaimana Anda bisa menata hati, bagaimana Anda bisa memanage hati, karena hati yang tidak dimanage maka hati itu jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dan para pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu mari kita perbaiki bagaimana caranya hati itu senantiasa damai, senantiasa tentram dan tenang. Pertama adalah kita senantiasa melakukan zikir, karena zikir itu mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, akan mempertautkan hati kita kepada hal-hal yang positif, dan dengan mengingat Allah itulah kita akan semakin sehat, kita akan semakin damai dalam kehidupan kita. Karena dengan zikir yang luar biasa itu, maka akan memberikan kita ketenangan, kebahagiaan. Karena mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, hati kita itu senantiasa bahagia. Makanya dalam satu contoh kita sering dengar bahwa ketika sedang melaksanakan sholat dan selesai melaksanakan sholat, seluruh pikiran kita bahagia. Ketika selesai membaca Quran, mentilawah Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, kita senantiasa mendapatkan perilaku atau suasana batin yang damai. Ketika kita pandai menyumbang dan bersedekah kepada orang lain, maka hati kita juga akan semakin damai. Karena dengan berbuat baik melalui zikir, melalui tilawatil Quran, melalui sedekah dan lain sebagainya, itulah beberapa cara atau kiat untuk bagaimana mengarahkan hati itu agar dia tidak menyimpang dari fitrahnya yang sesungguhnya. Makanya dalam surat 2 ayat 10 itu sering kita dengar, fi qulubihim maradun ila akhir ayat, bahwa dalam hati manusia itu ada sebuah penyakit. Kalau penyakit itu senantiasa dipelihara, maka dia akan menambah rasa sakit yang bertubi-tubi. Maka mari kita hiasi hati kita, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka Allah akan menambah rasa sakit itu. Fazadahumullahu marada. Maka ketika Anda menyimpang rasa dengki, ketika Anda menyimpang rasa iri, maka Allah akan menambah penyakit itu yang membuat kamu tidak merdeka dalam menentukan pilihan, mereka tidak merdeka dalam berbuat dan bertindak, dan itu menyebabkan perilaku Anda tidak sehat. Dalam ilmu psikologi, kalau kita senantiasa menyimpan dengki, kita senantiasa menyimpang iri, maka dia akan mematikan semangat kita. Maka dia akan memberikan ruang hati kita semakin sempit, dan itu menyebabkan kita terkooptasi, terbelenggu hal-hal yang tidak bagus, hal-hal yang buruk, dan itu menjadi presiden buruk
untuk kita tidak bisa keluar dari kondisi-kondisi yang tidak realistis semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, selain zikir, kita juga harus merasa ridho dengan pemberian Tuhan. Makanya ada orang yang sering senantiasa menggerutu, kenapa saya ini jelek, mengapa saya ini hitam, dan mengapa saya ini susah, mengapa saya ini miskin dan lain sebagainya, saya bodoh. Karena dia menganggap takdir itu satu yang fatalis. Takdir itu satu yang membelenggu. Padahal kata takdir itu asal katanya qaddara yuqaddiru takdiran. Itu apa artinya qaddara yuqaddiru takdiran? Itu artinya bahwa takdir itu sifatnya fleksibel. Takdir itu sifatnya elastis. Dia tidak mengkooptasi kita. Saya malah tidak sepakat misalnya dalam aliran teologi dalam Islam ada yang menyatakan bahwa tidak usah kita bekerja. Karena dari sononya kita ditentukan menjadi orang miskin. Tidak usah kita mencari ilmu, dari sononya kita ditentukan menjadi orang bodoh. Padahal kalau kita rujuk di surat Ar-Ra'd ayat 13, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kecuali kaum itu berikhtiar dan berupaya untuk merestorasi, merubah perubahan flegmatis itu menjadi ruang yang dinamis untuk kita mencapai dan menggapai apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, kalau kita senantiasa berprasangka buruk terhadap ketentuan Tuhan, kita tidak begitu bebas untuk memahami rahasia dari takdir itu, maka selamanya kita terkungkung atau terkooptasi dengan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, takdir itu dia memberikan ruang, memberikan stimulasi agar kita senantiasa menjadi orang yang tersugesti untuk mencari dan terus mencari. Makanya dalam salah satu ilmu dalam tasawuf itu ada namanya juhud. Juhud itu bukan kita senantiasa zikir, senantiasa beribadah pada Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang positif yang bisa mendukung kehidupan kita. Tapi juhud itu menurut Jalaluddin Rahmat itu secara generik, selain kita lebih dekat kepada Tuhan, juhud itu memotivasi kita untuk bangkit, untuk maju dan bagaimana bisa menangkap rahasia yang tercipta di alam raya ini. Makanya saya sering bilang bahwa seluruh apa yang tercipta di alam raya ini menjadi sumber rezeki, menjadi sumber pelajaran, maka gunakanlah, optimalkan seluruh potensi yang kita miliki untuk bisa mencari, meraih dan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Makanya dalam Al-Quran itu ada satu istilah namanya ad-dobah. Dobah itu apa? Ad-dobah itu ular melata. Ular itu tidak punya kaki, ular itu tidak punya tangan, tapi mobilitas dia untuk mencari sumber rezeki itu luar biasa. Ular saja bisa mencari, apalagi manusia. Manusia punya akal, manusia punya kalbu, manusia punya ruh. Tiga kekuatan besar ini menjadi satu potensi untuk senantiasa mendorong manusia untuk menjadi yang terbaik di masa depan. Oleh karena itu saya ingin menyatakan, mari kalau kita ingin merdeka, kalau kita ingin bebas, coba kita buang itu sikap iri dan dengki. Karena sikap iri dan dengki itu menandakan bahwa kita tidak merdeka, kita tidak bebas dengan apa yang kita miliki. Padahal menurut ilmu pendidikan ada satu teori namanya homo educandum. Homo educandum itu bahwa setiap manusia yang terlahir itu pasti memiliki kecerdasan, pasti memiliki ilmu pengetahuan, pasti memiliki kemampuan yang mumpuni untuk kita kembangkan. Kemampuan-kemampuan ini harus kita kembangkan agar dia menjadi aktual, dan aktualitas dari apa yang kita miliki itu mendorong kita untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, itu kita impikan bersama. Oleh karena itu, adinda adin, rahasia berikutnya adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rahasia berikutnya untuk menghilangkan rasa dengki dan iri itu adalah kita bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan, dan apa yang diberikan Tuhan itu sesuai dengan takaran kemampuan kita. Makanya sering saya bilang di teman-teman, ada orang yang menunda perkawinannya karena katanya belum punya pekerjaan yang mapan. Ya. Ada orang yang tidak mau menikah karena dia pesimis dengan kehidupannya. Ada orang yang tidak mau senantiasa menjomblo karena dia tidak punya kemampuan yang pasti. Padahal dalam ayat yang lain itu dijelaskan dalam narasi bahasa Indonesianya bahwa setiap manusia itu punya rezeki masing-masing. Makanya ada satu pameo lama itu, ada orang bilang begini, banyak anak itu banyak rezeki, dan kurang anak itu kurang rezeki. Makanya
Ada teman saya anaknya sampai 10, ada teman saya sampai anak-anak 11, tapi hidup dia damai-damai saja karena dia memahami pemberian Tuhan itu dengan kadar kesyukuran yang optimal. Rasa syukur itulah yang senantiasa mendorong seseorang untuk berlomba-lomba, untuk berikhtiar, untuk berupaya mencari apa yang dia inginkan. Dan rasa iri dan dengki itu adalah ikhtiar untuk mematikan kreativitas dirinya dan membuat realitas sosial itu akan mengalami distorsi. Orang iri dan dengki itu pasti tetangga sebelahnya tidak baik bagi dia. Orang iri dan dengki temannya juga dia tidak akan baik dengan dia. Orang iri dan dengki seluruh yang dia lihat itu adalah sesuatu yang negatif. Tetapi kalau orang yang memiliki pikiran positif, memiliki positive thinking, maka dia akan senantiasa memiliki kemampuan untuk keluar dari jeratan pikiran-pikiran kotor dan pikiran-pikiran buruk yang melilit dirinya. Oke, Ustadz. Ngomong-ngomong soal iri dan dengki nih ya, Ustadz ya. Kira-kira ada nggak sih Ustadz iri dan dengki yang diperbolehkan gitu Ustadz? Soalnya sejauh ini kan kita kalau mikir iri dan dengki pasti pikirannya ke jelek gitu kan Ustadz, perbuatan yang tidak baik lah, perasaan yang tidak baik. Nah kira-kira di samping itu ada nggak sih Ustadz iri dan dengki yang diperbolehkan gitu dalam agama Ustadz? Saya itu punya tradisi waktu kecil itu, saya punya literasinya kuat, bacaan saya kuat sekali. Dan setiap saya temukan buku, di dalam buku itu saya tulis Dr. Haji Umar Sulaiman MAG. Saya tulis itu, nanti lihat buku saya yang kusam-kusam itu, semua saya tertulis, itu saya masih di Sanawiyah, saya masih di Aliyah, saya tulis Dr. Haji Umar Sulaiman MAG. Saya tulis di sekitar 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Dan itu mensugesti saya. Kenapa orang bisa menjadi dokter, kenapa orang bisa menjadi profesor, sementara saya tidak. Saya itu mohon maaf, saya punya riwayat dari SD sampai dengan SMA itu saya ranking 1 terus. Di S1 itu saya tidak ranking 1 karena jurusan saya bahasa dan sastra Arab, dan itu agak sulit saya bersaing rata-rata dari pesantren. Tapi di S2 itu saya cum laude tingkat universitas. Saya cum laude, dan ketika saya di S3 itu saya juga bersaing ketat, tapi rata-rata orang rata-rata dari pesantren, kan saya di UIN Syarif Hidayatullah, tapi saya tercepat di urutan kelima dari 48 orang. Dan saya selesai 2 tahun 8 bulan di S3 saya. Kenapa saya begitu cepat? Karena memang dari dulunya saya memiliki rasa iri dengan orang lain. Kenapa orang banyak bisa jadi profesor, bisa jadi dokter, sementara saya tidak bisa. Padahal dalam diri manusia kan punya kemampuan banyak, punya kemampuan lebih. Makanya ketika saya didaulat menjadi wisudawan terbaik tingkat universitas tahun 2002 di Universitas Muslim Indonesia, itu saya menangis karena saya lihat orang tua saya susah. Orang tua saya itu penjual garam, dan mohon maaf, saya punya orang tua biasanya ambil garam itu di mertuanya Kalilis. Mertuanya Kalilis waktu itu termasuk orang yang cukup berada di kampung saya, dan ambil garamnya di mertuanya Kalilis. Dan dia jual dulu, baru ada hasilnya, baru dia bayar itu utang yang ada di mertuanya Kalilis. Dan itu saya tidak merasa iri dan merasa dengki dengan kehidupan saya. Tapi saya senantiasa tertanam dalam pikiran saya, satu waktu bagaimana saya bisa merubah nasib saya. Dan oleh karena itu, saya belajar, dan iri yang paling bagus itu adalah iri yang membuat muncul rasa untuk berkompetisi, melakukan rivalitas dengan orang lain. Iri itulah yang menyebabkan saya tidak bisa menunggak kalau ditanya orang lama kira solor. Ketika saya jadi doktor di tahun 2017, itu tidak pernah saya bayangkan saya jadi dokter. Tapi dengan keterbatasan saya, dengan kefakiran saya, dengan kesusahan orang tua saya bisa menjadi dokter di tahun 2017 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena memang dari kecil itu tertanam merasa untuk bagaimana bisa bersaing dengan orang lain. Makanya ada teman saya, guru besar saya satu itu almarhum Profesor Dr. Sewito. Dalam bukunya yang dia tulis itu, mungkin segalanya mungkin. Dari istilah bahasa ini, mungkin segalanya mungkin. Apa yang tidak mungkin dalam kehidupan? Kalau terbuka, tersedia ruang untuk kita menapaki kehidupan, untuk meraih kemungkinan itu. Dalam buku itu dia cerita begini. Waktu kecil itu kan dia menulis juga Profesor Dr. Haji Sewito MA. Dan dia tulis itu lucunya, setiap dia pergi sekolah dia menemukan batu kapur itu. Dan di batu-batu dia tulis Profesor Dr. Haji Sewito MA di buku itu. Mungkin segalanya mungkin itu.
Dia menulis begitu, teman-temannya lewat, oh gembel kamu, bodoh kamu, orang tuamu miskin, kamu jadi profesor. Orang hina dia. Dia waktu dia masih di SD. Di Sanawiyah pun demikian, dia menulis demikian. Sampai di Aliyah dan sampai ketika dia melanjut S3 melanjut kuliah di UIN Syarif Hidayatullah, dia diam-diam jadi lulus sarjana bahasa Arab. Setelah itu tes dosen jadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah, lanjut S2 di pendidikan bahasa Arab, lanjut S3 di pendidikan Islam. Setelah dia S3 dan sekitar 4-5 tahun itu dia bergelut, akhirnya dia mencapai gelar profesor doktor. Ketika mencapai gelar profesor doktor, dia pulang ke kampungnya, dia undang teman-temannya. Undangan itu mereka semua kaget bahwa Suwito yang pernah hilang 20 tahun yang lalu, datang dengan gelar profesor doktor Haji Suwito MA. Apa artinya? Bahwa iri yang sangat positif, iri yang menstimulasi kita untuk senantiasa bangkit dan menata hati. Hinaan orang, nistaan orang, cemuan orang, kritikan orang itu kita jadikan sebagai sumber sugesti untuk kita bisa merubah hidup yang paling baik di masa yang akan datang. Jadi iri yang dibenarkan dalam Islam itulah iri untuk bagaimana satu waktu Anda bisa menjadi yang terbaik dari yang baik di masa lalu. Oleh karena itu tidak boleh putus asa, karena putus asa itu bagian dari upaya untuk mematikan semangat dan melumpuhkan pikiran-pikiran positif. Jadi oleh karena itu mari, tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Dan coba bisa ditelusuri, orang tua saya paling miskin. Dan yang kebetulan saya dokter di kampung saya itu baru 5 orang. Saya dokter yang ketiga atau yang keempat di kampung saya. Dan orang tidak menduga potongan saya yang, ini untung lagi kita live di TVRI. Tapi hari-hari saya pakai pakaiannya biasa-biasa aja. Orang tidak menduga bahwa saya itu dokter. Orang tidak menduga saya itu ustaz. Dan saya itu dosen. Karena saya sering bilang begini, biasanya penampilan itu bisa menipu isi. Eksistensi itu bisa menipu esensi. Tapi esensi itu tidak bisa memanipulasi eksistensi. Itu yang sering saya tanamkan dalam hari saya. Makanya satu waktu saya pergi mengajar, ada sepupu saya hadang di tengah jalan. Dia mau pukul saya. Kamu pulang ke rumah, setrika baju kamu, dan sisir bagus-bagus baru pergi mengajar. Dia tidak mau saya sebagai dosen, yang penampilan urak-urakan, sepatu saya pakai injak di bawah, sisir rambut saya tidak sisir, baju saya tidak setrika. Katanya dia malu karena saya dosen, tapi penampilan seperti itu. Sehingga bagi saya bahwa saya tidak terjebak dengan sesuatu yang sifatnya eksistensial, tapi saya lebih cenderung untuk memelihara esensi. Karena esensi itu tidak pernah memanipulasi eksistensi. Jadi begitulah bagaimana caranya kita boleh iri, tapi iri yang positif untuk kita menjadi yang terbaik di masa depan. Oke, Masya Allah, bisa menjadi salah satu motivasi juga ya buat kita ya. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, semua dari kita bahkan mungkin yang ada di sini itu pasti pernah merasakan iri dan dengki ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadikan iri itu sebagai dorongan kita untuk jadi bisa maju ke depan. Nah, kita tahan dulu sebentar nih Ustadz. Kita masih akan terus melanjutkan materi ini dan mungkin nanti setelah ini akan ada yang buka sesi tanya jawab bagi para kakak yang ingin bertanya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Amin. Allahumma Amin. Ya. يا لي يبدأ بالطالب من قبل مصدر المواهب يا ترى هل أرى للهاجب عندكم أفضل الجلمان أفضل الجلمان يا طيبة يا طيبة يا
يا دوا العيانا اشتقنا ليك والهوى نادى. يا علي يا ابن أبي طالب من قبل مشدع المواهب يا طرى هل أرى للهاجب عندكم أفضل الجلمان أفضل الجلمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا. Adin di Mimbar Agama Islam, teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Nah, pemirsa di rumah, sebelumnya tadi kita sudah banyak membahas tentang apa itu iri dan dengki dari perspektif agama Islam. Kita juga membahas ternyata ada loh iri dan dengki yang diperbolehkan dalam agama. Nah, dari banyaknya penjelasan Ustadz tadi, sekarang Adin buka nih sesi tanya jawab. Jadi bagi kakak-kakak yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan Kak. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlan Abdul Karim. Izin Ustadz, saya mau tanya sedikit tentang iri dan dengki. Bagaimana caranya menghadapi atau menyikapi orang-orang yang iri dan dengki kepada kita gitu, atas kemampuan baik ilmu dan lain sebagainya kepada kita. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, pertanyaan Kak Dahlan ini sebenarnya sama nih sama pertanyaan Adin. Adin juga tadi sempat mikir, kira-kira gimana sih Ustadz cara kita menyikapi, pasti walaupun kita juga pernah iri dan dengki sama orang, bukan berarti orang nggak pernah iri dan dengki sama kita kan Ustadz, pasti ada aja yang ngejulitin kita di belakang. Nah, kira-kira itu cara nyikapin dari kita sendiri itu kira-kira bagaimana Ustadz baiknya? Ya, terima kasih. Yang pertama bahwa ketika orang berbuat jahat, tidak boleh kita membalas kejahatan yang setimpal. Ya. Tapi paling tidak kita memperlihatkan perilaku yang tidak menimbulkan rasa benci dari dirinya kepada kita. Makanya bagaimana supayanya hidup kita itu nyaman. Kalau orang berbuat baik, kita bersabar aja, berdoa aja, dan mencari momentum, mencari waktu yang tepat, bisa memberikan arahan. Tapi harus dilihat dulu, rata-rata orang yang benci kepada kita itu karena tingkat kebencian dia sudah tersublimasi dalam dirinya begitu kuat. Apa yang kita berikan itu juga akan menimbulkan reaksi yang juga cukup fatal. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain. Ketika dia menebar kebencian kepada kita, menebar kedengkian kepada kita biasa-biasa aja. Dan tidak boleh juga memperlihatkan sikap anti atau dengki kepada dia. Dan kita berdoa mudah-mudahan tidak selamanya ruang kebencian itu akan muncul dalam dirinya. Tapi kita memperlihatkan perilaku kita yang bagus. Ketemu dia, kita senyum, kita salam, kita menyapa dia. Pasti dalam dirinya, ini orang kok saya begitu benci dengan dia, tapi dia senantiasa memperlihatkan kebaikan, senantiasa sabar. Itu juga memberi pelajaran satu waktu dia bisa berubah. Makanya kalau menghadapi orang-orang semacam itu, selain kita diam dan sabar saja, yang kedua kita tinggalkan. Kita harus jauh dari itu, atau di tempat yang lain kita tinggalkan, kita
berbuat dan melakukan sesuatu yang lebih dari dia. Dan itu menyebabkan dia juga akan berpikir, orang semakin saya benci tapi dia semakin berprestasi dan lain sebagainya. Makanya tidak ada hal yang lebih positif selain kita menghindarkan situasi yang tidak kondusif semacam itu. Rasulullah itu di waktu ketika dia melakukan dakwah itu, dia tidak langsung head to head atau melakukan konfrontasi secara langsung. Kalau memang kehidupan yang tidak bagus, maka dia harus berhijrah ke tempat yang lain, yang sembari dia berdoa. Makanya doanya Rasulullah itu, ya Allah, masukkanlah di antara orang-orang yang punya kebencian terhadap dakwah saya ini, masuk dalam barisan saya. Dia dilempari, dimaki, dan lain sebagainya. Tidak pernah dia membalas itu. Perilakunya luar biasa. Orang berbuat baik, orang berbuat jahat, tapi dia memperlihatkan kebaikan, memperlihatkan kearifan. Satu contoh, dia punya paman namanya Abu Lahab. Dia itu betapa bencinya dia terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Satu waktu dia mengirim surat kepada Nabi Muhammad. Hai Muhammad, paman sekarang dalam keadaan sakit. Oleh karena itu jika ada waktumu, sudi kiranya kamu menjenguk saya di rumah saya. Rasulullah menerima surat itu. Seharusnya orang yang membenci kita kan kita tidak akan datang itu. Tapi Rasulullah datang, Rasulullah Muhammad SAW datang itu. Datang dan membawa beberapa hal yang membuat pamannya bisa senang dan lain sebagainya. Dia pergi ke sana. Tapi Abu Lahab ini punya niat jahatnya tidak pernah berhenti. Di depan rumahnya dia telah menggali lubang itu. Dan mau masuk ke pintunya rumahnya Abu Lahab itu ada lubang di depan itu. Rasulullah datang pas lagi 5 meter itu mau sampai di pintu rumahnya pamannya Abu Lahab. Tiba-tiba Allah menghentikan langkah. Hai Muhammad, hentikan langkahmu. Karena di depan itu ada satu jebakan. Ketika itu Rasulullah berhenti. Abu Lahab lihat dari dalam rumahnya, ponakannya kembali. Kenapa tidak masuk? Dia keluar dari rumahnya tanpa dia sadari, lubang yang dia gali itu, dia jatuh dan terperosok di dalamnya. Maka ada ungkapan orang Solor itu, dia menyatakan, Man hafara hufratan waqa'a fiha. Barang siapa yang menggali lubang, pasti dia akan terperosok di dalamnya. Bayangkan, dia punya paman kandung, bapaknya punya saudara kandung, memprovokasi dia, melakukan penistaan, melakukan penghinaan, pemukulan, pelemparan. Tapi ketika diundang untuk datang menjenguk dia memperlihatkan akhlak yang luar biasa dan dia rela datang menjenguk pamannya dan dia tidak menemui dalam dirinya tidak ada rasa benci dan dendam terhadap pamannya. Tetapi pamannya itu menyimpan dendam, akhirnya dia menjadi korban dari apa yang dia lakukan, menggali lubang, tapi lubang yang dia gali itu untuk memasukkan dirinya ke dalam lubang itu. Man hafara hufratan waqa'a fiha, barang siapa yang menggali lubang pasti dia akan terperosok di dalamnya. Makanya tidak boleh kita orang menghina kita, orang menista kita langsung kita membalas. Maka apa yang kita lakukan itu juga memperlihatkan perilaku yang sama dari orang yang menista itu. Jadi kita harus banyak bersabar, berdoa, tinggalkan tempat yang tidak kondusif itu dan berharap satu waktu Tuhan memberikan dia hidayah untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi cirinya sabar, doa dan perlihatkan prestasi dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bisa menggugah kesadaran dia. Saya kira begitu Mbak Andi. Iya, Masya Allah. Walaupun banyak yang istilahnya kalau zaman sekarang ngejulitin kita ya, tapi bukan berarti kita juga harus berbuat yang sama ke mereka ya Ustadz ya. Jangan sampai malah kita sendiri yang gali lubang buat diri kita ya Ustadz ya. Tapi Adin yakin kakak-kakak di sini dari muka-mukanya orang-orang sabar sih Ustadz ya. Kuat kayaknya mentalnya dijulitin ya Kak ya. Insya Allah kuat. Baik, mungkin masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Lilis Tekno yang bertanggung jawab terhadap kegiatan RPI Literasi dan Budaya di Nusa Tenggara Timur. Ustadz, terima kasih atas tausiah hari ini. Yang saya ingat tadi dari 3 kolbu itu 2 Ustadz, kolbu mayit dan kolbu salim. Ya. Kolbu mayit apakah bisa menjadi hidup? Kalau dia sudah dikatakan orang, kan saya juga sering ketemu orang-orang seperti ini, dikasih nasihat nggak bisa gitu. Yang kedua, jika bisa, bagaimana caranya kolbu mayit bisa menjadi kolbu salim, menjadi baik? Ini ungkapan Ustadz tadi yang Ustadz sampaikan, saya ulang kembali dengan bahasa saya. Bukankah ini bagian dari hak Allah untuk mentakdirkan siapa yang baik dan siapa yang buruk Ustadz? Buat apa kita berusaha untuk berbuat baik jika Allah telah mentakdirkan kita menjadi buruk? Yang ketiga,
adakah cara mendekatkan hati dari sifat iri dan dengki untuk memerdekakannya? Maksud saya doa khusus Ustadz, mungkin dizikirkan harus setiap pagi membaca apa, sore membaca apa gitu, agar kita tidak iri dan dengki kepada sesama. Saya pernah membaca Asmaul Husna, Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus itu kalau dibaca setelah sholat asar 100, insya Allah faedahnya itu bisa membuat hati kita, bisa memerdekakan hati kita dari sifat iri dan dengki. Apakah ada zikir lain selain itu? Terima kasih Ustadz. Ya, oke, baik. Jadi Ibu bertanya, ada beberapa pertanyaan ya, ke bawah semangat mungkin Ustadz ya. Kita mungkin jawab dari pertanyaan pertama dulu nih Ustadz. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat orang jamaah tabligh? Pernah. Jamaah tabligh itu pernah lihat? Dan rata-rata mereka itu dulunya, mohon maaf dalam tanda kutip, orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak melakukan penyimpangan, banyak melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi hidup itu butuh proses. Dan saya menjawab dua pertanyaan memang. Tidak pernah Allah menakdirkan kepada hambanya sesuatu yang buruk. Tidak ada. Makanya saya bilang tadi, takdir itu sesuatu yang fleksibel. Yang tidak bisa dirubah itu adalah qada. Qada itu ketetapan Allah yang telah berlaku di zaman azali dan tidak pernah mengalami perubahan. Contoh, ikan itu dia bisa hidup kalau hidupnya di air. Matahari itu terbitnya pasti di timur. Kalau dia terbit di barat, maka itu kiamat. Itu namanya qada. Tapi kalau takdir atau qadar itu, dia senantiasa fleksibel. Itu sangat tergantung kemampuan kita mengelola, kemampuan kita memanage. Makanya ada orang yang kalbun maut, bagaimana caranya? Itu senantiasa berproses. Dulu orang-orang yang membenci Rasulullah, membenci agama Islam, tapi berproses dan berproses. Kalau kita lihat di YouTube itu ada orang yang jadi mu'allaf. Dulunya pembencinya ngeri, Pak. Tapi kalau kita ingat tentang cinta itu, ahbib habibaka hauna ma asayakuna bagidaka yauma ma abagid bagidaka hauna ma asayakuna habibaka yauma ma. Dulu boleh benci, tapi satu waktu dia jadi cinta. Boleh Anda cinta, satu waktu dia jadi benci. Makanya tidak ada satu yang paten. Semuanya yang dulunya orang jadi tidak pernah kenal Tuhan, tidak pernah kenal sholat. Tapi hidup itu butuh pikiran progresif, pikiran yang dinamis. Kita mampu merubah diri kita. Makanya ruang-ruang dakwah, ruang-ruang takziah, ruang-ruang tausiah itu harus kita hidupkan. Apalagi di zaman sekarang ini banyak orang yang lupa Tuhan karena mungkin karena ada hal yang dia miliki melebihi apa yang dia inginkan. Akhirnya Tuhan itu tersingkir. Oleh karena itu, kalbun mayit ini bisa hidup kalau kita kondisikan, situasi yang kita ciptakan itu menyebabkan orang itu bisa berubah. Kalau melihat orang yang sudah jauh, tidak boleh kita lihat lepas begitu. Tapi dekati dan berikan sugestif, mudah-mudahan dia menjadi yang baik. Teman saya dulu itu, orangnya betapa sholatnya, puasanya, itu luar biasa. Tidak ada yang bagus itu. Tapi karena lingkungan, ketika dia bergaul dengan orang bagus, dia senantiasa disugesti oleh orang lain, akhirnya hari ini menjadi ustaz yang terkenal. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari itu, dulu itu kalau kita baca riwayatnya, dia itu hidup di kelab malam, yang senantiasa hidup yang tidak. Tapi hidayah itu diberikan oleh Allah kepada siapa mungkin dia kehendaki. Ustaz Agim itu dulu itu dia lebih kecil dan dia pendek-pendek, dia jatuh dan kakinya itu patah. Tapi Tuhan kasih musibah kepada dia mengambil hikmah dari musibah itu, dia melakukan terobosan tahapan demi tahapan, akhirnya dia menjadi orang yang terkenal. Tapi kita baca riwayat orang-orang hebat hari ini, tidak dia lahir dari hebat memang. Tapi dia butuh proses, dia butuh penempaan, dia butuh situasi yang membuat dia menjadi orang hebat. Itu yang pertama dan yang kedua. Bagaimana doa supaya mendekatkan diri kepada Allah? Saya itu kalau habis sholat itu saya baca surat Al-Ikhlas, surat 112 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas juga 3 kali. 112, 113, 114 itu doa pamungkas. Setelah itu saya biasa sebelum tidur itu saya wajib baca ayatul kursi. Jadi kalau saya ke kampus itu saya teringat dengan buku yang ditulis oleh salah seorang penulis itu, Muhammad Sahur, dalam bukunya Perjumpaan dengan Iblis. Bahwa kenapa terjadi tabrakan di tengah jalan antara mobil dan antara motor, karena
konsentrasi orang yang mengemudi mobil atau motor itu tidak fokus. Karena dia dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang tidak sehat. Makanya kalau saya mau pergi mengajar, dari rumah di pintu rumah saya, itu saya baca subhanallah itu sampai di lampu merah. Lampu merah sini. Dari lampu merah saya ganti dengan alhamdulillah sampai di Osapas itu. Dari Osapas saya ganti Allahu Akbar. Artinya bahwa dalam perjalanan saya mewakafkan diri saya, mewakafkan hidup saya. Kalau saya mati pun dalam perjalanan, ada musibah kematian yang saya alami, saya mati dalam keadaan Islam. Jadi iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan dia bisa berkurang. Dia bertambah kalau kita inisiasi dengan doa. Makanya orang Cina itu satu ungkapan dia begini. Diam dalam diam bukan diam yang sejati, tapi diam dalam gerak baru nampak irama spiritual menghiasi langit dan bumi. Anda kalau diam seketika di satu tempat yang sunyi, pikiran kamu jahat semua. Tapi ketika Anda diam dengan iringi dengan doa dan zikir, diam dalam diam bukan diam yang sejati, tapi diam dalam gerak baru nampak irama spiritual menghiasi langit dan bumi. Makanya kalau kita puasa tidur itu kan tidur terus. Tapi kalau Anda iring dengan zikir, pikiran kamu positif, itu jauh dari hal-hal yang bisa membatalkan atau bisa menggugurkan atau menihilkan pahala puasa. Makanya bagi saya doa dan zikir itu kita harus pertautkan dalam hati kita. Karena tanpa doa dan tanpa zikir maka hati kita akan semakin gersang. Orang-orang yang sekarang hari ini jauh dari Allah karena memang kalbunya sudah mayit, setelah itu tidak ada upaya untuk bagaimana mencari celah agar dia mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya, hidup itu dinamis, tidak boleh statis. Kalau statis, dia akan membelenggu kita. Kalau dinamis, ada terbuka harapan dan cita-cita di masa depan. Illam takum manara fil bahri kum fil baiti kanila. Jika Anda tak sanggup menjadi menara di tengah lautan, sudilah Anda menjadi pelita dalam gubuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Betapa banyak ilmu yang bisa kita ambil hari ini ya. Mulai dari pengalamannya Ustadz, bahkan sampai banyak sekali pengajaran, bahkan sampai quotes-quotes kecil yang Ustadz selipkan ya di tengah-tengah tausiahnya. Ya insya Allah bisa menjadi ilmu yang berguna untuk kita hingga kedepannya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustadz dan para kakak-kakak sekalian yang ada di sini dan juga para hadirin TVRI NTT di rumah, kita sudah dibatasi oleh waktu. Jadi sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak Ustadz untuk waktunya bisa hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah hadir cantik-cantik dan ganteng-ganteng hari ini. Akhir kata saya Adin Madinah pamit undur diri dari layar kaca pemirsa TVRI di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Romanti tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Oh, mati tinggal menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami. Oh, mati. Oh, mati tinggal menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, ajalmu pasti menghampiri. Oh, mati tinggal menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami.